Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sulawesi, Pangeran Diponegoro dalam keadaan mabuk laut dan terkena penyakit malaria. Tubuhnya lemah. Dia sempat bertanya kepada Letnan Norley, apakah orang-orang Belanda itu biasa mengasingkan lawan-lawannya? Letnan menjawab, ya, sebagaimana kami mengasingkan Napoleon Bonaparte dalam sebuah pulau yang kecil. Dia ingin berkata bahwa sesama satu bangsa orang Eropa pun biasa mengasingkan orang, karena mereka tidak ingin pemimpin ini nanti punya banyak pengikut dan melakukan perlawanan. Apa yang membuat seorang Abdul Hamid, nama yang dibuat mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama yang paling baik adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Hamid. Kita mengenalnya dengan Pangeran Diponegoro. Anak sultan, anak raja, hidup tinggal di istana, hidupnya senang, hidupnya tenang, hidupnya kenyang. Mengapa dia mesti meninggalkan kampung halamannya, terasing, terbuang, jauh, harus meninggalkan keluarganya? Dia sudah sampai pada haqqul yakin. Kalau hanya sekedar ilmu yakin, ilmu diperoleh dengan mata, mata menipu. Tongkat yang nampaknya bengkok di tepi sungai, ternyata setelah diangkat lurus. Hidung menipu. Kata yang satu harum semerbak, orang lain mengatakan tidak, hanya karena terkena influenza, batuk, demam. Telinga menipu. Yang satu mengatakan suara keras menggelegar, yang lain mengatakan tidak terdengar apa-apa. Mereka sudah sampai pada tingkat haqqul yakin, benar-benar yakin bahwa kalau mereka berjuang, mereka akan mati syahid. Kalau mereka mati syahid, mereka akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan mereka yang mati berjuang demi negeri ini mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Jangankan merasakan kehidupan mereka, merasakan nikmatnya kopi pun tak dapat dirasakan oleh orang yang terlalu banyak minum teh.
Merasakan nikmatnya tembakau tak dapat dirasakan oleh yang benci kepada asap, apalagi merasakan nikmatnya sebagai orang yang mati syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu katakan mereka mati. 2 kali diulang Allah dalam Al-Quran. Bal 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup, mereka berada bersama Allah, mereka mendapatkan rezeki yang tak putus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya baru mendengar ayatnya, membaca ayatnya, sebatas ilmu, belum yakin. Mereka sudah sampai pada haqqul yakin. Siapa yang mau meninggalkan anak istri, kampung halaman, harta benda, mati demi sesuatu yang belum nampak? Surga belum nampak, bidadari belum kelihatan, meninggalkan yang jelas kelihatan, istri kelihatan, rumah nampak, bisa disentuh, bisa dipegang, bisa diraba, bisa ditangkap dengan panca indera. Mereka sudah sampai pada haqqul yakin, hakikat kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 200 tahun yang lalu, kurang 7 tahun, tepat pada tahun 1830, sampailah Pangeran Diponegoro di Pulau Sulawesi. Awalnya mereka akan menempatkannya di Tondano, tapi mereka khawatir kalau ini nanti berjumpa dengan orang yang juga baru sampai bernama Kiai Mojo. Nanti mereka akan menggalang kekuatan. Mereka 2 orang yang satu kekuatan, satu visi, satu misi. Sama-sama pejuang mesti dipisahkan, karena orang yang kuat akan bertambah kuat bertemu dengan orang-orang yang kuat. Lemahkan mereka. 200 tahun berlalu, apa yang terjadi? Mana orang-orang kaya 200 tahun yang lalu? Hilang, tidak ada yang mengingatnya. Rumahnya menjadi milik orang lain, tanahnya diambil orang lain. Tapi ada orang yang sampai hari ini dikenang. Seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Papua, berbeda macam suku agama, ikut berbahagia. Satu sisi berduka karena mereka meninggal, tapi sisi lain ikut berbahagia karena negeri ini merdeka. Kenapa negeri ini merdeka? Negeri ini merdeka karena orang-orang yang sudah sampai pada tingkat haqqul yakin. Mereka menganggap dunia ini hanya setengah sayap nyamuk. Mereka tidak pernah melihat dunia ini besar. Itu yang dialami oleh putra Pulau Jawa yang dibuang ke Pulau Sulawesi. Bagaimana dengan orang Sulawesi? Orang Sulawesi pun dibuang jauh ke Ceylon, Sri Lanka. Dia bernama Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Dia diberi gelar Tajul Khalwati, mahkotanya tarekat Khalwatiyah. Orang berkata orang tarekat hanya berzikir mengingat Allah, meninggalkan dunia. Salah. Orang tarekat mengingat Allah, tapi dia tetap cinta kepada hamba Allah yang hidup di atas dunia. Mereka tidak takut mati, karena mereka sudah sampai pada maqam mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Dibuang jauh dari tempat tinggal kelahiran, tempat dibesarkan, akhirnya sampai ke negeri yang terasing. Apa yang dia lakukan di Ceylon? Dia berdakwah. Orang Ceylon bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tidak masuk akal. Mereka berharap ini orang akan stres, depresi, bunuh diri, terasing, galau, berada dalam kesunyian. Kenapa mereka tidak putus asa? Karena mereka hamba Allah. Mereka menganggap al-ardu ardullah, di mana bumi dipijak itu bumi punya Allah. Allah yang ada di Sulawesi, Allah yang sama yang dia sembah di Ceylon. Al-ibadu ibadullah. Semua hamba manusia ini hamba Allah. Mau matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya putih dan hitam.
Orang Sulawesi hamba Allah, orang Ceylon pun juga hamba Allah. Dia tidak pernah merasa asing. Allah selalu bersama dia. Mereka orang-orang yang sudah sampai pada tingkat hakul yakin. Akhirnya penjajah kafir ini mencampakkan mereka ke tempat yang lebih jauh, buang ke Afrika Selatan. Akhirnya dibuang ke Cape Town. Sampai di sana pun mereka tidak pernah stres, mereka tidak pernah putus asa. La yai'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Yang boleh putus asa hanya orang kafir. Selama iman masih bersemayam dalam dada, selama jantung berdetak, napas berhembus, Allah masih ada bersama. Pantang untuk takut dan cemas. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak takut, mereka tidak sedih. Sampai di Afrika Selatan dia berdakwah. Orang Afrika Selatan bersyahadat. Ketika Afrika Selatan masih diterapkan politik apartheid, orang berkulit hitam tidak boleh berkuasa, Nelson Mandela memberikan penghargaan sebagai penghormatan kepada Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati. Bagaimana dengan orang Sumatera? Perempuan dianggap lemah, dianggap tidak punya daya, tak punya kuasa. Tapi rupanya orang-orang kafir itu ketakutan. Qadhafa fi qulubihimur ra'b. Di dalam hati mereka dicampakkan, dilemparkan, ditembakkan rasa takut. Ada rasa takut dalam hati mereka. Itulah mengapa mereka takut hanya kepada seorang perempuan bernama Cut Nyadin. Mereka buang perempuan yang kurus, yang lemah, yang tidak sempat menyisir rambutnya karena terkena malaria, dalam keadaan menggigil kedinginan, dibuang ke Jawa Barat. Mereka punya senjata, mereka punya bedil, mereka punya meriam, tapi ada yang tidak mereka punya. Mereka tidak punya iman kepada Allah. Allah memberikan iman ke dalam hati hamba yang dia pilih. Iman itulah yang membuat lemah menjadi kuat. Iman itu yang menghilangkan keputusasaan. Mana mereka sekarang? Yang kafir mati, yang beriman tetap hidup sampai hari ini. Seluruh anak bangsa pada tanggal 17 Agustus mengirimkan Al-Fatihah dari Sabang sampai Papua. Betapa indahnya hidup mereka yang tidak pernah takut kepada kematian. Mereka menganggap kehidupan ini hanya sekedar lalu di jalan yang tidak begitu lama. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang merantau. Orang merantau tidak merasa itu kampung halamannya. Dia hanya mencari sesuap nasi. Setelah itu dia akan pulang ke kampungnya yang asli. Begitulah mereka melihat kehidupan. Itulah mengapa para pendiri negeri bangsa ini berkata, atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, ingin supaya kita merdeka dari penjajahan. Orang-orang kafir itu menjajah kita, mengambil rempah-rempah, kata guru sekolah kita dulu. Kita hanya berkata iya dan menganggukkan kepala. Tapi setelah kita remaja dan dewasa, baru kita sadar rempah di atas tanah rupanya ada yang lebih besar di dalam tanah. Yang kata mereka dulu, mereka ingin mengambil cengkeh, mengambil kayu manis, mengambil kapulaga. Ternyata ada yang lebih mahal daripada itu. Di bawah tanah yang tumbuh cengkeh kayu manis itu ada minyak bumi, ada gas alam, ada nikel, ada batu bara. Semua itu sudah lama mereka teropong. Akhirnya kita merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Tidak ada penjajahan yang dibenarkan dalam Islam.
Maka sebutlah di mana saja negeri, umat Islam pasti akan bangkit dengan satu kalimat jihad. Inilah yang paling menakutkan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab Allah? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tidak cukup hanya iman. Wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjihad melawan orang-orang kafir untuk menegakkan agama Allah. Kalaulah tidak ada mereka yang berjihad, sampai hari ini kita masih terbelenggu penjajahan. Hari ini kita masih teraniaya. Hari ini kita tidak bisa mendongakkan kepala. Tapi apa yang terjadi? Mereka yang tidak pernah mati, mereka yang kekal abadi, sampai hari ini dikenang. Jalan-jalan di kota kita memakai nama mereka. Untuk apa? Hanya sekedar pemberian gelar kehormatan. Mereka tidak perlu gelar pahlawan. Itu hanya ingin membangkitkan semangat anak bangsa. Gelar mereka lebih besar, lebih mulia. Mereka adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami pergantikan hari ini silih berganti. Hari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Untuk apa Allah ganti? Liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Karena Allah ingin melihat siapa yang mati syahid. Mereka mati sebagai syahid. Apa yang mereka dapatkan? Mereka tidak merasakan sakaratul maut. Orang-orang yang mati itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang sudah mati ribuan tahun. Ditanya bagaimana rasanya mati? Kami sudah mati ribuan tahun, tapi sakitnya, bekasnya, rasanya masih terasa sampai hari ini. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Seperti tebasan pedang di tempatnya sama. Tapi mereka yang sampai pada hakul yakin, mereka tak merasakan kematian. Mereka kal qarsi, seperti cubitan halus di kulit yang lembut. Mereka tidak merasakan hisab. Mereka tidak merasakan azab kubur. Kita masih berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hari berganti, musim berubah. 78 tahun sudah lamanya. Apa yang mesti kita lakukan sekarang? Belanda kafir, Jepang kafir yang menjajah kita sudah tidak ada, sudah mati. Apa yang sedang kita hadapi? Kita sedang menghadapi kebodohan. Anak-anak bangsa yang belum mengerti agama, maka buatlah rumah Quran, buatlah pesantren tahfiz Quran, buatlah pondok pesantren, wakafkanlah tanah. Kalau sudah sampai pada hakul yakin, tanah yang jelas-jelas dicari dengan tetes peluh keringat air mata, diwakafkan, hasilnya belum nyata, balasannya tidak kelihatan. Sementara yang hilang sudah jelas, 1 juta, 1 miliar. Apa bedanya dengan Cut Nyadin? Apa bedanya dengan Syekh Yusuf Makassar? Apa bedanya dengan Pangeran Diponegoro? Mereka melihat sesuatu yang nyata. Mereka berikan yang nyata untuk mendapatkan sesuatu yang belum nyata. Yang diperlukan adalah hakul yakin. Kalau memang betul-betul hakul yakin, wakafkan tanah atas nama agama Allah. Kalau memang betul-betul hakul yakin, berikan harta untuk menolong agama Allah. Orang-orang yang hari ini berkata, andai aku sezaman dengan Pangeran Diponegoro, andai aku sezaman dengan Cut Nyadin, aku akan berbuat seperti mereka. Bohong besar. Kenapa? Karena zaman berganti, musim berubah. Andai sezaman dengan mereka, mungkin akan menjadi Belanda hitam. Belanda yang putih jahat. Ada yang lebih jahat dari Belanda putih, Belanda hitam.
kulitnya hitam legam, hidungnya pesek sama seperti kita, tapi otaknya seperti otak kafir Belanda. Allah buat kita hidup di zaman ini sebagai kasih sayang rahmat Allah, karena menurut ilmu Allah kita tidak sanggup hidup di zaman mereka dulu. 1830, hari ini 2023, 200 tahun kurang 7 tahun lamanya. Mana orang-orang yang kaya di zaman itu? Raja-raja penguasa bersepatukan emas, baju manikam sutra, mati dimakan cacing tanah. Sampai masanya kita hanya sekedar tanah kuburan, rumah kita diambil orang, anak cucu kita tidak dikenang, kita pun menjadi orang yang terlupakan. Sejarah penting bagi umat Islam untuk melihat masa lalu. Kalau mereka dulu masih berhadapan dengan orang kafir, maka hari ini kita berhadapan dengan kezaliman, aniaya, kebodohan, kejahilan, perpecahan. Penjajahan kita jauh lebih besar daripada yang mereka alami dulu. Dulu kamu berhadapan dengan orang asing, nanti masanya kamu akan berhadapan dengan bangsamu sendiri. Betul kata Insinyur Soekarno, apa yang dia prediksi berdasarkan intuisi, berdasarkan ilham, tapi juga berdasarkan yang beliau alami saat memperjuangkan negeri ini. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita hidup hari ini karena menurut ilmu Allah memang kita mampunya sekarang. Allah tidak mungkin membebani makhluk di luar kemampuan. Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perjuangan sebagai kepala rumah tangga, jangan sampai anak istri jahil agama. Perjuangan sebagai RT, RW, kades, kadus, camat, lurah adalah berjuang jangan sampai masyarakat melakukan perbuatan haram. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak rakyatmu, ajak bangsamu berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Itulah mengapa Allah menitipkan kekuasaan di ujung jarimu. Mengapa bukan tangan orang lain? Karena menurut ilmu Allah engkau mampu, engkau berkuasa. Tapi kalau itu tidak dipakai, itu hanya akan menjadi penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang fakir, orang miskin ketika mati di hadapan Allah, pertanyaannya hanya ditanya engkau sabar atau tidak dengan takdir miskinmu. Tapi orang yang kaya, dia akan ditanya, sabarkah engkau menggunakan hartamu menolong agama Allah? Rakyat jelata pertanyaannya, apakah engkau sabar dengan tidak ada kekuasaan dalam dirimu? Tapi orang yang berkuasa pertanyaannya, apa yang kau lakukan dengan kekuasaan yang dititipkan Allah di ujung jari? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل هذا إندونيسيا بلدة طيبة وأنت الغفور. اللهم ارزقنا الإماما عادلا، اللهم ارزقنا إماما عادلا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.